Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah ya di GAB Rehoboth pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Tiba saatnya siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau, kami rindu untuk mendengar firman daripada-Mu Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, Kau yang memimpin ibadah di GAB Rehoboth dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya dengan baik Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan urapi para pemain musik, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Juga Tuhan urapi signal yang ada, sehingga Zoom yang ada saat ini, kita bisa berjalan dengan baik, mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami pribadi dengan kasih-Mu, sehingga ibadah ini penuh hikmat daripada-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau selalu Bapa yang baik. Segala pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Katakan tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bersama-sama kita Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
bersyukur ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala kebaikan Tuhan Shalom Pak Rudi. Ya, shalom Pak Rudi. Mic-nya belum dibuka Pak Rudi. Tes, kedengaran suara saya? Oke Pak, kedengaran Pak. Baik Pak. Oke, saya langsung mulai ya. Ya, silakan Pak. Oke. Doa dulu Pak ya, doa pembuka Pak. Oke. Terima kasih Pak. Selamat siang jemaat sekalian. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani lagi di Rehoboth. Terima kasih Tante Maria dan semua jemaat. Kita jumpa lagi. Mari kita akan memulai, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Bapa yang baik, kami berdoa, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan baik sekali menjaga kami, menemani kami, mengasihi kami, dan juga selalu ada di dekat kami ketika kami membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan, biar firman ini menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan hati kami untuk tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi yang sulit. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wajah saya, suara saya kedengaran jelas ya. Ini karena di sini lagi hujan, jadi dengar Pak, bagus. Dengar Pak. ya. Oke, Iya, bagus, Pak. terima kasih. Makasih, Saya Pak. Share screen dulu. Boleh Pak. Oke, gambarnya kelihatan ya? Screen-nya, apakah kelihatan? Ya sudah keluar Pak. Udah ya. Tapi tampilannya masih yang, ini sudah Pak, ini yang. Sudah ya? Ya sudah Pak. Ini lagi hujan. Jadi kalau di Papua kalau sedang hujan biasanya internet dan listrik mengikuti. Jadi nanti saya diingatkan ya kalau suara saya kurang jelas. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak Hendra. Saudara-saudara, hari ini Ya, kita akan sama-sama. belajar satu bagian yang sangat penting, khususnya bagi kita yang mungkin menghadapi masa-masa yang sulit dan yang berat akhir-akhir ini, karena Alkitab kalau sudah buka dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua kebanyakan isinya tentang bagaimana Tuhan menemani umatnya dalam situasi-situasi yang sulit. Dan hari ini kita akan coba belajar dari Alkitab tentang bagaimana menemukan makna hidup di tengah-tengah berbagai macam musim kehidupan. Jadi hidup kita itu ada terbagi di dalam berbagai macam musim. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa melewati musim-musim yang berganti itu tetap dengan bergantung kepada Tuhan. Sudah firman Tuhan hari ini kita ambil dari Khotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat ini mungkin sudah cukup familiar dengan ayat 11, tapi biasanya kita jarang bicara dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita hari ini akan coba membahasnya sedikit.
Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, salah satu hal yang seringkali menjadi pergumulan bagi kita sekalian adalah bagaimana menemukan Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang sulit. Seringkali kita merasa begini, bahwa ketika kita mengalami hal yang baik, kita mengalami hal yang sehat, kita mengalami semuanya baik, kita merasa Tuhan dekat banget dengan kita. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang berat, yang sulit, kita seringkali bertanya, apakah Tuhan ada di dekat saya? Apakah Tuhan peduli? Saudara, hari ini kita mau coba lihat bagian itu sambil kita berpikir, apakah saya bisa menemukan makna dari semua pergumulan hidup? Karena kalau kita belajar dari Alkitab, Alkitab mengajarkan bahwa semua hal dalam hidup kita itu ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya dari Tuhan. Saudara, kalau saya pengen memulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau misalnya kita hanya punya waktu 1 hari saja hidup lagi, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Saudara-saudara, 1 hari tidak terlalu lama, tetapi pertanyaannya apa yang akan kita lakukan dalam sisa 1 hari itu? Saudara-saudara, kalau seringkali kalau kita bicara mengenai hidup yang cuma sementara ini, kita seringkali berpikir bahwa kita pengen melakukan banyak hal. Karena waktu pendek, maka kita melakukan banyak hal. Karena pertanyaannya begini, saudara-saudara, waktu kita melakukan banyak hal, kita akhirnya menjadi bingung untuk apa yang paling penting dalam hidup kita. Saudara, seringkali kalau kita lihat orang lain misalnya, itu bisa melakukan banyak hal sekaligus, kita bilang, oh orang itu hebat banget. Lalu kita sering tanya, apakah dia masih sempat melakukan ini dan itu? Dia sibuk banget bekerja, apakah dia masih sempat punya waktu dengan istrinya? Apakah dia masih punya sempat waktu dengan anak-anaknya? Apakah dia masih sempat melayani Tuhan? Apakah dia sempat berdoa? Jadi saudara-saudara, ketika kita merasa orang-orang yang, kalau di dunia ini, orang yang disebut berhasil adalah orang yang sangat amat sibuk dengan banyak kesibukan, yang punya banyak hal yang dikerjakan. Tetapi saudara-saudara, pada waktu kita bicara mengenai apa yang Tuhan mau, sebenarnya kita sedang belajar tentang sebuah prioritas. Jadi prioritas itu adalah bicara mengenai apa sih yang paling penting di antara yang penting. Kita punya banyak hal yang penting dalam hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu bahwa ada hal yang lebih penting daripada hal yang penting? Itu yang disebut dengan prioritas. Karena itu, saudara-saudara, waktu kita bicara mengenai prioritas, kita tidak berbicara mengenai mengerjakan banyak hal. Tetapi kita berbicara tentang mengerjakan 1 atau 2 hal saja dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, hari ini pada waktu kita hidup di dunia yang orang mengatakan hidup dunia yang sedang gelap, yang kacau. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah hal yang baru. Jadi kalau saudara lihat di dalam sejarah hidup manusia dan dunia, kita akhirnya menemukan banyak kali dunia ini melewati keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi sudah tahukah bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini sedang sakit. Ada pengkhotbah atau pendeta mengatakan dunia kita akan bertambah lama, bertambah baik. Tapi kalau sudah baca di dalam Alkitab, Alkitab mengajarkan bahwa ternyata dunia ini tambah lama, tambah habis. Situasinya menjadi semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin sulit. Pertanyaannya begini, saudara. Di tengah kita harus hidup di dunia yang sakit, bagaimana caranya kita tetap bisa sehat dan bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang sakit? Karena kalau kita tidak waspada, jangan-jangan kita juga ikut sakit, saudara-saudara. Apa tanda manusia sedang hidup di dunia yang sakit? Kita semuanya mengerjakan sesuatu, tetapi kita nggak tahu ngapain kita kerjain itu. Kita sibuk dari pagi sampai malam bekerja, sibuk dari pagi sampai malam mengumpulkan harta dan sebagainya, tapi kita nggak tahu buat apa kita lakukan itu. Dan itu yang dialami oleh dunia. Dunia ini bukan sedang mengalami pandemi corona saja, karena corona itu hal yang dianggap satu bagian kecil saja dalam sejarah dunia. Tetapi kalau kita mau lihat sepanjang sejarah dunia, yang menjadikan dunia ini sakit adalah manusia tidak tahu tujuan mereka melakukan sesuatu. Jadi saudara, kita berjeripayah melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu kenapa kita lakukan itu. Sama seperti orang yang sibuk membangun sebuah tanda tanya raksasa. Habis mengerjakan sesuatu, kita bingung kenapa kita lakukan. Alkitab mengajarkan itu yang terjadi sejak
ribuan tahun yang lalu ketika Paulus menulis firman Tuhan, ayat Alkitab di dalam Timotius, Paulus sudah mengingatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman, tanda akhir hidup manusia adalah manusia tidak lagi tahu untuk apa dia hidup. Manusia sibuk mencintai diri sendiri karena manusia bingung harus mencintai siapa lagi. Saudara, orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang sedang bingung dia mau mencintai siapa lagi. Dan orang yang menjadi hamba uang adalah orang yang tidak tahu lagi untuk apa dia hidup. Dia sibuk mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi dia lupa ada sesuatu yang lebih penting. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang tidak ada tujuannya, apakah kita tahu tujuan kita hidup? Karena hidup kita hanya sebentar, saudara-saudara. Saya ingat pada bulan Agustus tanggal 5, saya pertama kali kena COVID. Sebelumnya tanggal akhir Juli, anak saya 2 kena karena kami melayani anak-anak muda, lalu karena mereka di sini tidak pakai masker, kami akhirnya ketularan. Lalu kemudian anak saya bisa sembuh dalam 4 hari setelah demam dan batuk. Lalu kemudian anak saya yang lain juga begitu. Istri saya hanya 1 minggu. Tetapi yang mengagetkan adalah tubuh saya yang biasa sehat karena saya rajin berolahraga dan sebagainya, tiba-tiba saja drop dalam waktu kira-kira 1,5 minggu. Sampai saya kumpulkan istri dan anak-anak, lalu kemudian pamitan kepada mereka. Satu malam saya sampai berhenti bernafas, saudara-saudara. Dari tubuh yang sehat, tubuh yang saya tidak mudah lelah karena saya bisa mengerjakan banyak hal. Lalu tiba-tiba saja menjadi tubuh yang ringkih, yang tidak bisa apa-apa, bahkan bernafas pun tidak bisa. Pada waktu kena COVID, lalu kemudian oksigennya tambah lama tambah turun. Dokter mengatakan ini berat sekali. Tapi Tuhan mengingatkan saya dalam waktu-waktu sakit itu bahwa Rudi, hidupmu itu rapuh sekali. Tidak ada sesuatu yang kamu bisa banggakan dari tubuh yang renta ini. Sesuatu itu mengingatkan kita semua bahwa kita semuanya dalam kondisi yang rapuh, rentan sekali untuk hancur. Ada seorang yang bernama John Piper mengatakan begini, banyak orang yang tidak tahu apa yang terjadi dengan jiwanya. Ada ketidakpuasan terus-menerus. Saudara mungkin mengalami ini. Saudara mengerjakan apapun, saudara merasa nggak puas. Kita pengen mengejar sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang kita sedang kejar. John Piper mengatakan, orang yang sedang tidak puas, sebenarnya adalah orang yang sedang fokusnya salah. Orang itu adalah orang yang sedang jatuh ke level paling rendah hidup manusia, yaitu orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk keluarga kita sendiri, kita hidup untuk kelompok kita sendiri, kita akan muncul pertanyaan besar, untuk apa saya ngerjain itu? Ada rasa tidak puas terus-menerus muncul di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, pengkhotbah di dalam ayat Alkitab hari ini, dalam pengkhotbah pasal 3, itu mengingatkan kita tentang, hai manusia, ingat bahwa semua hal dalam hidup itu ada waktunya. Kalau kita baca, coba kita perhatikan ayat ini ya, saya bacakan pelan-pelan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Lalu Alkitab ini ditutup bagian di ayat 11 mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini terjemahannya sebenarnya kurang tepat. Karena terjemahan yang aslinya harusnya begini, saudara. Tuhan menciptakan keindahan dalam segala sesuatu tepat pada waktunya. Jadi saudara, ayat ini ingin mengatakan begini, Tuhan tidak memilih-milih mana yang baik dan mana yang salah. Mana yang benar, mana yang tidak. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia menciptakan keindahan di dalam segala sesuatu. Saudara mungkin tanya kepada saya, Pak Rudi, apakah mungkin Tuhan menciptakan keindahan ketika
orang yang paling saya cintai meninggal dunia. Pak Rudi, bagaimana Tuhan menciptakan keindahan ketika hidup ekonomi saya hancur? Pak Rudi, bagaimana Tuhan menciptakan keindahan ketika pernikahan saya pecah? Saudara-saudara, itu pertanyaan-pertanyaan kita semua. Dan pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan dengan ayat berikutnya. Jadi ayat ini ingin mengatakan begini, saudara-saudara ingat bahwa Tuhan itu menciptakan keindahan di dalam segala sesuatu. Tapi sudah jangan lupa ada kalimat terakhirnya, tepat pada waktunya. Yang kita perlu lakukan adalah bertahan, menunggu, beriman, percaya. Lalu ayat kitab di bagian ayat terakhir mengatakan begini, ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Ayat ini ingin mengatakan begini, saudara, ketika engkau mengalami kesulitan untuk memahami lagi tentang Tuhan dan rencananya, ingatlah bahwa di dalam segala sesuatu itu ada ujungnya, dan ujungnya adalah kekekalan. Saudara, ketika kita tidak lagi mampu mengerti tentang hidup kita yang sekarang, ingat bahwa hidup kita yang asli itu bukan yang di sini. Tubuh yang bahagia itu bukan tubuh yang rentan ini, saudara. Tetapi mata kita melihat yang Allah sebut sebagai kekekalan. Saudara, itu yang kita tunggu, bukan? Kita semua sedang nunggu waktu itu. Saya waktu pamitan dengan anak-anak, dengan istri saya, sampai waktu mereka nangis, lalu saya bilang, papa nggak bisa nafas lagi nih, udah tahan. Karena di pedalaman mana ada oksigen, karena tidak ada oksigen. Jadi saya sering kali keluar ke dekat pohon besar lalu menghirup oksigen dari pohon karena tidak ada oksigen di sini. Lalu kemudian dalam kondisi saya sudah pamitan, tiba-tiba kami semuanya, khususnya saya, saudara-saudara, tiba-tiba hati saya sedih karena saya berpikir waktu itu saya sudah akan pergi meninggalkan keluarga karena sudah tidak bisa bernafas. Jadi kalau waktu bernafas itu seperti kalau orang tutup hidung, tutup mulut, mau tarik napas tapi napas nggak bisa masuk. Lalu dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba hati saya menyanyi kepada Tuhan, bersyukur bahwa saya akan lompat dari dunia ini, lompat ke dunia yang disebut dengan kekekalan. Ternyata belum waktunya pada waktu itu. Tapi yang saya nangkap adalah begini, saudara-saudara, ketika kita nggak paham lagi apa yang terjadi di dunia, mata kita tidak boleh lagi melihat dunia ini kepada problemnya, tetapi mata kita melihat kepada kekekalan, karena di situ hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, saudara, apakah kita mampu menangkap makna-makna di tengah-tengah kesulitan hidup kita? Apakah kita mampu bersukacita meskipun dalam situasi yang sulit? Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai musim-musim, di Indonesia ada banyak musim ya, bukan cuma musim hujan dan musim kemarau, tapi ada musim mangga, musim jeruk, musim macam-macam. Tapi kalau kita hitung berdasarkan 4 musim, saudara-saudara, minimal hidup manusia itu ada 4 musim. Saudara, 4 musim ini diambil dari kata-kata berdasarkan 4 kata Ibrani tentang manusia. Jadi di dalam Perjanjian Lama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani. Dan ada 4 kata Ibrani yang menggambarkan tentang manusia. Jadi yang pertama begini, kata yang pertama itu yang disebut dengan Adama. Saudara, kata Adama ini langsung muncul kata Adam. Itu kata Adama itu membayangkan seperti kita sedang mengalami musim yang disebut dengan musim semi. Musim di mana bunga-bunga tumbuh, angin bertiup sepoi-sepoi, bunga cantik di halaman rumah kita. Mungkin kalau di Surabaya agak susah melihat bunga yang cantik ya. Kalau kami di pedalaman, di mana-mana bunga isinya hijau semua. Jadi saudara, itu yang disebut dengan Adama. Lalu ada kata yang kedua yang disebut kata gibor. Gibor ini ingin menggambarkan kata warrior. Kata gibor ini ingin menggambarkan tentang musim kedua yang disebut dengan musim panas. Musim panas itu adalah musim di mana kita mengerjakan segala sesuatu dengan antusias. Bunga-bunga bertambah cantik pada waktu musim panas. Lalu waktu itu adalah waktu liburan. Biasanya anak-anak sekolah libur pada waktu summer, waktu musim panas. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yang disebut dengan musim gugur, atau kalau di dalam bahasa Alkitab menyebut kata manusia dengan kata ish. Ish itu dalam bahasa Indonesia artinya dewasa. Kalau kita hubungkan dengan musim, itu yang disebut dengan musim gugur. Musim gugur itu yang bunganya yang tadinya cantik mulai layu,
yang pohonnya yang tadinya hijau mulai rontok-rontok, lalu mulai coklat, lalu kemudian masuk ke musim yang terakhir yang disebut dengan musim dingin. Di dalam bahasa Alkitab, manusia yang masuk ke musim dingin ini atau manusia yang sudah usia lanjut disebut dengan sakin atau usia bijaksana. Nah, saudara, coba kita perhatikan. Kalau saya bagi-bagi, saudara-saudara, kira-kira Adama itu atau musim semi itu adalah orang-orang usia 0 sampai 20 tahun. Saudara-saudara yang masih usia ini, kayaknya sebagian besar kita mungkin sudah lewat ya. Lalu ada yang kedua, usia 20 sampai 40. Mungkin ada ya saudara dalam usia gibbon, saudara sedang punya mimpi banyak banget. Atau saudara sekarang masuk usia usia 40 sampai 60 tahun. Saya masuk ke sini nih, usia 45 tahun. Lalu kemudian usia winter, usia 60 ke atas. Coba kita perhatikan satu-satu ya. Sudah usia musim semi atau spring adalah usia di mana usia 0 sampai 20 tahun ya. Ini adalah usia di mana kita semuanya sedang menerima potensi terbaik dari Tuhan. Kita sedang belajar banyak hal. Anak-anak masa waktu usia 0 sampai 20 tahun itu disebut usia sekolah. Mereka belajar banyak hal. Tujuannya untuk masa depan. Saudara, pada usia ini kita perlu sekali berpikir untuk menerima keunikan kita. Saya minta saudara coba bayangkan pada waktu sudah usia 0 sampai 20 tahun kondisinya seperti apa? Apakah saudara jadi orang yang takut setiap kali mau ngapa-ngapain nggak berani karena nggak berani nyoba? Saya pada waktu usia ini saudara, tiap hari isinya berantem di sekolah. Saya pernah cerita saya sering dikeluarkan dari sekolah karena banyak sekolah memperebutkan saya saudara. Bukan karena dikeluarkan karena berkelahi. Jadi usia ini adalah usia di mana saya sedang bergumul tentang jati diri saya sebagai manusia karena pada waktu itu kondisi keluarga tidak terlalu baik. Nah, sudah coba bayangkan pada usia 0 sampai 20 tahun apa yang terjadi pada waktu itu. Usia 0 sampai 20 tahun adalah usia di mana kita belajar menerima diri. Nah, orang yang menerima diri adalah begini, orang yang tahu hidupnya berharga bukan karena dia mampu mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Saudara-saudara, usia ini adalah usia yang disebut usia belajar. Yang kedua adalah usia summer. Usia summer adalah usia mimpi, usia antusias, usia penuh perjuangan, usia kita meniti karir. Pada waktu itu yang terjadi adalah itu yang disebut dengan energy and power. Kita antusias sekali dengan hidup pada waktu usia 20-40 tahun. Yang masuk baru selesai kuliah, kita tahu kita mau ngapain tuh. Banyak sekali mimpi. Lalu pada usia ini, saudara-saudara, kita berharap sesuatu yang terjadi di depan adalah sesuai dengan mimpi kita. Yang terjadi adalah kita berusaha lakukan segala sesuatu untuk mencapai mimpi dan tujuan masa depan yang baik. Itu yang disebut dengan usia summer atau usia gibbon, penuh pengharapan. Lalu usia yang ketiga yang disebut dengan usia fall, usia 40 sampai 65 tahun kira-kira. Usia ini adalah usia kita mulai pelan-pelan kehilangan kesehatan. Mulai pelan-pelan kehilangan gigi bagi sebagian kita. Mulai pelan-pelan kehilangan rambut dari sebagian besar kita. Mulai kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena kehilangan pasangan dan sebagainya. Saudara-saudara, pada waktu usia fall adalah usia di mana kita belajar untuk menerima bahwa ada waktunya kita pelan-pelan belajar untuk melepas. Saudara, bagian ini adalah bagian yang disebut dengan kita belajar to give from the inside. Seringkali saudara-saudara pada usia sebelumnya, kita waktu memberi sesuatu, kita memberi dari kelimpahan. Kalau saya punya 100, saya akan beri 1. Tapi pada waktu orang usia Ish adalah orang usia di mana ketika dia punya 100, dia bahkan bisa beri 100 kepada orang lain. Karena it's coming from the inside. Dari usia ini, tiba-tiba saja uang tidak penting lagi. Tiba-tiba karir tidak penting lagi. Tiba-tiba yang menjadi lebih penting adalah sesuatu yang ada di dalam. Relasi dengan orang, relasi dengan keluarga, relasi dengan Tuhan. Sudah ingat pada waktu usia 40 sampai 65 tahun, sudah banyak orang tua sudah mulai menyesal. Saudara, kenapa banyak orang tua menyesal di usia ini? Karena mereka membuang waktu belasan tahun ketika anak masih di rumah, mereka tidak urus anak-anak. Lalu ketika anak-anak sudah pergi untuk bersekolah ke luar kota, ke luar negeri, tiba-tiba orang tua merasa banyak sekali penyesalan. Saudara-saudara, usia Ish adalah atau usia musim gugur ini adalah usia di mana kita mulai persiapan untuk pensiun.
Ada yang bertanya begini kepada saya, Pak Rudi, itu adalah usia berdasarkan umur. Tapi bisa enggak? Ada orang yang usianya sudah 60 tahun, tapi sama seperti orang yang usia gibor, usia yang penuh energi. Ada orang yang usia 60 tahun, jangankan 60 tahun, saudara. Saya mungkin pernah cerita kepada jemaat. Satu hari dalam perjalanan melayani dari Jakarta kembali ke Surabaya, habis selesai mengajar di satu sekolah Alkitab di Jakarta, lalu saya duduk di sana, lalu ketemu dengan seorang bapak usia 83 tahun. Kami duduk di ruangan airport sama-sama, waktu itu belum pandemi. Lalu saya tanya, Om mau kemana? Oh, saya mau ke Surabaya. Om tentu mau ketemu cucu di Surabaya. Oh tidak, saya mau rapat karena akan rencana untuk membuat pabrik yang ke-11 atau ke-9 saya kalau nggak salah. Terus saya kaget, usia 83 tahun, dia berpikir bahwa hidupnya masih panjang, lalu dengan penuh energi, hidup seperti gibor yang punya banyak mimpi. Saudara-saudara, kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan tubuh kita menjadi lemah? Supaya kita ingat bahwa fokus kita bukanlah sesuatu yang kelihatan di tubuh kita ini, saudara. Tetapi fokus kita adalah sesuatu yang tidak kelihatan, kalau Alkitab sebut sebagai fokus kepada kekekalan, kepada sesuatu yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kalau kita lewat masa musim fall, lalu kita akan masuk ke musim terakhir. Dan musim ini adalah musim di mana seorang menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang menjadi orang yang menasihati orang lain. Dan paling penting adalah orang-orang masuk pada musim fall, pada musim gugur, pada musim dingin adalah orang yang sedang menyiapkan diri untuk kekekalan. Saudara-saudara, seringkali kita pikir kita masih punya waktu banyak. Kita pikir, saya masih di musim pertama nih, atau musim kedua, masih panjang hidup saya. Sudah tidak, ternyata cara Tuhan memandang hidup kita bisa saja dari nomor 1 bisa lompat ke nomor 4, saudara-saudara. Atau nomor 2 bisa langsung ke nomor 4. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kadang-kadang kita kaget, kita yang masih sehat, tiba-tiba saja sakit lalu terbaring. Ada seorang teman yang kena kanker di Jakarta. Masih sehat sekali. Dia dioperasi karena kena ambeien. Jadi dokter hanya bilang kena ambeien nih. Lalu setelah dioperasi, dokter menemukan ternyata di sana ada kanker stadium 3. Lalu kemudian dia berobat, lalu kemudian meninggal dunia. Dari seorang yang sehat, tiba-tiba sakit, tidak berdaya di rumah sakit dan mati. Saudara, dalam hidup kita mesti siapkan segala sesuatu yang disebut dengan kejutan-kejutan di dunia. Nah, cara kita menghadapi kejutan itu bukan dengan marah atau bukan dengan menggerutu, tetapi kita ingat apa yang satu pengkhotbah 3 tadi yang mengatakan bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang mungkin tidak kelihatan indah menjadi kelihatan indah. Saudara, kira-kira kalau kita simpulkan 4 musim hidup kita itu kira-kira dari musim semi kita masih di bawah, masih kuat. Lalu kita paling kuat adalah ketika kita dalam musim panas, waktu kita usia 20 sampai 40 tahun. Tapi menjelang usia 40 sampai 60 tahun tiba-tiba tubuh kita menjadi lebih lemah. Kesehatan kita mulai terganggu. Kita lebih sulit untuk naik. Seperti kalau orang tua naik ke tangga. Lalu kemudian kita akan masuk di usia yang terakhir disebut usia winter, di mana kesehatan mulai hilang, jalan pun sulit, ngomong pun sulit, makan pun sulit. Dan pada waktu itu saudara-saudara yang kita lakukan, Alkitab mengatakan Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu indah pada musim-musimnya. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tetap bersyukur di tengah-tengah musim sakit? Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah-tengah musim yang berat? Saudara, ketika kita melewati musim-musim itu, salah satu hal yang kita perlu pikirkan dengan serius adalah bahwa kita perlu melewati musim-musim itu dengan baik. Nomor 1, bagaimana caranya melewati musim-musim itu dengan baik? Nomor 1 adalah begini. Saudara-saudara, kita jangan langsung cepat puas dengan apa yang kita punyai sekarang. Apa yang disebut dengan tidak puas itu adalah begini. Fokus kita harus berpindah dari apa yang ada di dunia, yang kita hidupi sekarang, yang kita pengen sekarang, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita selama ini berdoa, Tuhan aku pengen punya mobil yang bagus dan sebagainya. Sekarang berdoanya berubah menjadi Tuhan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, itu yang disebut dengan ketidakpuasan
ilahi. Hidup kita tidak puas karena pada waktu setiap kali kita ingat tentang hidup kita, kita ingin lebih menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah begini, kita perlu belajar melepas sesuatu yang tidak ada maknanya. Soalnya seringkali kita berusaha menggenggam banyak hal. Kita berusaha menggenggam banyak hal, tapi kita lupa pada waktu kita menggenggam banyak hal, kita kehilangan kekuatan untuk menggenggam sesuatu yang lebih penting. Saudara, kita perlu melepas. Coba kita diam sebentar, lalu kita pikir-pikir tentang hidup kita. Berapa banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya nggak ada gunanya, saudara. Kita bangun pagi, kita sibuk melakukan ini dan itu, tetapi kita nggak tahu maknanya apa. Saudara, kita perlu belajar melepas yang tidak ada makna. Yang ketiga adalah kita perlu belajar menemukan apa yang paling penting. Saudara, kita usia berapapun, kita perlu berpikir tentang apa yang paling penting. Saudara, kemarin saya baru mendapat kabar dari mama. Mama saya adalah orang yang survivor kanker payudara kira-kira 10 tahun yang lalu. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu dia sempat dioperasi di ususnya karena muncul bagian yang lain. Lalu kemudian tahun lalu dioperasi lagi karena ada muncul yang lain. Lalu kemudian kemarin mama saya baru beritahu ternyata ada tumbuh lagi di tempat yang lain. Hati saya sedih sekali. Lalu ketika sedang telepon mama, lalu kemudian karena bisa video call, lalu kemudian mama berurai air mata, lalu dia mengatakan, tapi mama bisa terima semuanya karena mama tahu semuanya masih ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita nggak paham. Tapi kalau kita tahu, kita percaya bahwa semua yang kita alami ada di tangan Tuhan, kita nggak takut menjalani hidup. Saudara mungkin sekarang dalam kondisi takut menjalani hidup. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang sangat berat. Hari ini saya mau beritahu, jangan takut. Jangan takut. Kalau Alkitab menyebutkan di dalam Alkitab ada 7.000 lebih janji Tuhan. 5.000 lebih janji Tuhan berisi Tuhan ada di dekat kita. Saudara jangan takut. Tapi kita perlu belajar menemukan apa yang paling penting dalam hidup kita. Pasti bukan harta. Pasti bukan kesehatan, karena dia bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita mulai tahu bahwa hidup kita sedang menyiapkan diri untuk hidup yang berikutnya. Karena itu yang kita perlu lakukan adalah jangan mundur, jangan takut, jangan malu, jangan gelisah, jangan stres. Berjalan maju ke depan. Berjalan maju dengan motivasi Tuhan. Aku tidak akan pernah menyerah karena tujuan hidupku aku tahu meninggikan Tuhan di atas semuanya. Ingat saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa Tuhan ada di dekat kita. Tuhan menjaga kita. Tapi saudara-saudara, kita perlu hati-hati sekali. Karena pada waktu kita mau mengerjakan 4 hal ini, kita mau melepas sesuatu, iblis akan mengatakan, Rudi, bukankah kamu perlu hal yang ini dan itu? Bukankah kamu perlu ini, kamu perlu harta, kamu perlu kekuasaan, kamu perlu sesuatu yang lain. Ambil saja, saudara-saudara. Iblis tidak mau. Karena itu kita perlu ketika mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan, kita perlu perlindungan diri. Saudara, Alkitab mengatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami kalau di Papua ini, saudara-saudara, kuasa gelap itu terasa banget. Kalau di kota terasanya tidak terlalu terasa. Tetapi di pedalaman ketika berhadapan dengan banyak orang-orang, banyak kuasa gelap dan sebagainya, tiba-tiba terasa banget bahwa lawan kita ada di depan mata. Alkitab mengatakan begini, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sebut sebagai pada hari yang jahat itu. Tetapi di Alkitab bahasa aslinya mengatakan begini, saudara-saudara, kita perlu ambil perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan di hari pembunuhan besar-besaran. Saudara, kita sedang mengalami hari pembunuhan besar-besaran. Iblis sedang tahu waktunya tinggal sedikit. Kita semuanya tahu, Alkitab mengatakan kita sedang masuk di ujung hidup manusia, ujung hidup bumi ini, ujung hidup dunia ini. Sebentar lagi Tuhan akan datang jadi hakim. Jadi kita nggak usah takut menghadapi, tapi kita tahu bahwa iblis pun tahu bahwa Tuhan akan datang. Apa yang dia lakukan? Dia bunuhin orang-orang. Makanya Alkitab mengatakan hari ini adalah hari pembunuhan besar-besaran. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah ketika kita melewati hari pembunuhan besar-besaran itu, kita tetap berdiri setelah? Kita nggak bisa berdiri kalau kita tidak perlengkapi hidup kita dengan senjata Tuhan, senjata Allah. Karena lawan kita bukanlah sakit. Lawan kita bukanlah bangkrut atau tidak punya uang.
Lawan kita yang paling mengerikan adalah kuasa roh jahat yang ingin memisahkan kita dari Tuhan. Maka kita mengatakan kita perlu perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, apa yang diperlukan di dalam perlengkapan senjata Allah? Saudara-saudara? Yang pertama adalah begini, saudara. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu belajar, nomor satu adalah belajar mengenali kebenaran. Saudara, kalau kita tidak tahu tentang kebenaran, yang terjadi adalah iblis akan membohongi kita. Iblis akan menipu kita dengan kebohongan. Saudara, salah satu hal yang membuat kita berdosa adalah seringkali kita nggak sadar iblis membisikkan sesuatu di telinga kita, lalu kita percaya tentang kebohongannya iblis. Iblis mengatakan, kamu nggak akan dihormati kalau kamu nggak punya uang. Kata siapa? Kamu dihormati bukan karena kamu punya uang banyak atau kamu punya kesehatan yang baik. Kamu dihormati karena kamu punya integritas hidup. Yang kamu katakan dengan yang kamu lakukan itu sama. Sudah, katanya yang pertama, senjata yang kita perlu siapkan baik-baik adalah kita perlu belt of truth. Kita perlu kebenaran. Yang kedua adalah kita perlu breastplate, penahan dada. Kita perlu melindungi hati kita. Sudah perlu melindungi hati kita itu artinya begini. Sudah rasa berharga kita bukan ditentukan oleh orang lain. Rasa berharga kita ditentukan dari apa kata Tuhan. Jadi ketika kita merasa kadang-kadang nggak berharga, mungkin saudara adalah ibu-ibu yang sudah tua, anak-anak sibuk mungkin. Seringkali sebagai ibu-ibu yang sudah tua kita bilang, aku nggak berharga lagi karena anak-anakku sibuk nggak mau ngurus aku. Tapi ketika kita baca Alkitab mengatakan masa tuamu pun aku gendong engkau. Engkau hidupmu berharga bukan karena kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Yang ketiga adalah feet of peace. Yang membuat kita tangguh melawan iblis adalah ketika kita melindungi perjalanan hidup kita. Dengan cara apa, saudara? Kalau kita yang masih berkeluarga, hiduplah dengan keluarga yang saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, hidup perjalanan hidup kita mengiring Tuhan menjadi tenang dan penuh kegembiraan. Yang keempat, saudara-saudara, saya agak cepat karena biar waktunya cukup. Shield of faith. Kita perlu melindungi diri kita dari pencobaan hidup. Saudara-saudara, yang membuat kita jatuh dalam dosa bukan karena kita suka berdosa. Saya yakin kita semua nggak suka berdosa. Tapi yang membuat kita jatuh dalam dosa adalah kita tidak melindungi diri kita dari pencobaan. Kita perlu berkata tidak kalau kita tahu itu sesuatu yang salah. Saudara-saudara, itu feet of shield. Kita perlu melindungi dengan iman yang tangguh supaya kita bisa mengerjakan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Yang kelima adalah kita perlu melindungi kepala kita, pikiran kita, dengan apa sepenuhnya mempercayai Tuhan. Iblis mengatakan, waktu kita sakit, iblis bilang, Tuhan tidak sayang kamu lagi. Tapi waktu kita mengimani firman Tuhan, kita mengatakan, waktu aku sakit, Tuhan ada di dekat. Yang of spirit, kita perlu senjata Allah, pedang roh. Apa itu pedang roh? Ketika kita menggunakan firman itu untuk meneguhkan hati kita, meskipun sulit. Saudara, kalau waktu sedih, waktu susah, saya ingat waktu mama saya sakit dalam kondisi yang berat, mama saya memperkatakan firman, dan firman itu membuat mama saya mampu melewati kemoterapi dengan berani. Saudara, kita perlu firman untuk kita katakan terus-menerus, karena begitu saudara mengatakan firman, saudara sudah menguatkan iman saudara melewati hal-hal yang sulit. Apa kesimpulannya, saudara? Kesimpulannya adalah gini, lindungi hidup kita dengan kebenaran. Yang kedua, izinkan Tuhan mencintai kita. Jangan biarkan iblis membohongi kita bahwa Tuhan tidak mencintai kita lagi dalam situasi sulit. Yang ketiga, jaga supaya relasi keluarga kita dalam kondisi yang damai dan saling mengasihi, saling ampuni. Kalau saudara hari ini sedang membenci keluarga saudara, membenci mama saudara, membenci anak saudara, ambil kesempatan untuk belajar mengampuni. 4, belajar peka terhadap dosa. Saudara-saudara, ini yang bagian yang mengerikan dari hidup manusia. Seringkali kita nggak sadar kita sedang hidup dalam dosa, karena kita ditipu oleh iblis. Kita ambil waktu sebentar untuk berpikir, apakah selama ini saya hidup dalam dosa tapi saya tidak sadar? Yang kelima adalah begini. Saudara, kalau saudara mau hidup yang berbahagia, bagikan kasih Kristus. Cara membagikan kasih Kristus, kalau saudara tidak bisa bicara, saudara bisa pakai tangan saudara. Saudara bisa pakai kue yang saudara bisa bagikan. Istri saya paling suka, kalau dia bicara di depan, suaranya tidak besar. Tapi dia paling suka masak dan bikin kue untuk dibagikan kepada orang lain. Dari kue itu orang mengerti tentang kasih Kristus. Yang keenam adalah begini, saudara. Ini yang paling hebat. Cintai firman Tuhan. Pada waktu engkau sedang sakit, sedang sulit, lalu engkau mulai bicara tentang firman, tiba-tiba kekuatanmu jadi besar sekali. Saudara, banyak
kisah yang kita bisa tangkap dari kisah hidup manusia. Ada seorang namanya Bob Pierce, saya pernah cerita, tapi saya akan ulang dengan pendek. Seorang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan kasih kepada Tuhan lewat anak-anak yang dia layani, lewat pelayanan yang namanya World Vision International. Dia punya kasih, tetapi Tuhan izinkan juga leukemia, sakit kanker darah. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah dia dapat tragedi. Dia sedang melayani Tuhan. Anaknya namanya Sheila memutuskan untuk mati, bunuh diri. Sudah dalam kondisi yang sedih sekali dia bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku melayani Engkau, tapi aku nggak ngerti apa yang terjadi. Tuhan, pada waktu aku bilang iya pada panggilan Tuhan, Tuhan kasih aku leukemia. Aku bilang terima kasih Tuhan. Pada waktu aku melayani Tuhan, anakku dalam kondisi yang sakit mental dan kemudian meninggal dunia. Aku tidak paham. Lalu dia mengatakan begini, saudara, ketika kita tidak paham apa yang terjadi, izinkan dia menemani perjalanan kesulitanmu. Bahkan lewat air mata yang paling panjang sekalipun. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang kita bisa percayai. Sudah banyak hal dalam hidup saya dari kecil. Dan dari kecil nggak punya keluarga yang berbahagia. Papa saya tidak hidup dengan hidup yang berantakan. Mama ditinggal dengan anak-anak yang masih kecil. Dalam situasi bertanya kepada Tuhan, saya tidak mengerti. Yang terjadi adalah saya marah pada Tuhan. Jadi kalau kita nggak mengerti, yang terjadi adalah kita marah. Tapi pada waktu kita mulai mengerti, ternyata Tuhan bisa buat keindahan. Di dalam segala hal, tiba-tiba kita sadar bahwa kita perlu belajar mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Ingat saudara-saudara, Tuhan bekerja dalam tiap musim. Musimnya bisa macam-macam. Bisa musim apa saja. Kita mungkin sedang sehat. Kita mungkin sedang bergairah dalam hidup. Atau kita mungkin sedang sakit. Atau mungkin kita sedang dalam kondisi yang hancur berantakan. Tetapi kita ingat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Saudara-saudara, seorang yang namanya Bob Pierce tadi, yang dia mengasihi Tuhan, dia kena leukemia. Dan karena leukemianya itu dia harus menggunakan obat anti sakit. Dia tetap berangkat keliling ke seluruh dunia. Perjalanannya terakhir adalah ke Kalimantan sebelum dia meninggal dunia. Di Kalimantan dia membawa obat penahan sakit. Karena dia nggak bisa tidur kalau dia tidak makan obat penahan sakit. Karena seluruh tubuhnya sudah digerogoti kanker. Ketika dia sedang jalan di pedalaman, dia bertemu dengan seorang anak yang kakinya besar, kena tumor. Anak itu meronta, menangis. Dan anak itu minta diangkat ke dekat sungai. Karena di dekat sungai airnya dingin. Dan di sana dia merasa tenang. Bob Pierce bercucur air mata. Tahu anak itu dalam kondisi sakit. Dia ambil satu botol besar pil yang harusnya dia pakai untuk dirinya sendiri. Dia berikan kepada anak itu. Sejak dia berikan pil itu kepada anak itu, dia nggak bisa tidur. Dia kesakitan sepanjang malam. Dia bergerak melayani Tuhan dengan tubuh yang sakit sekali. Karena kanker menggerogoti. Dalam perjalanan pulang, dia menulis surat terakhir kepada orang-orang yang dia layani. Yang disebut sebagai sebotol pil anti sakit. Di dalam surat itu dia mengatakan, judulnya adalah sebotol pil anti sakit. Dia mengatakan Tuhan tidak perlu sesuatu yang kamu tidak punya. Tuhan perlu sesuatu yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tanganmu? Kalau di tanganmu hanya ada, kalau di dalam hidupmu hanya ada mulut untuk memuji, naikkan pujian. Kalau di tanganmu hanya ada tangan yang bisa memeluk, pakai tangan ini untuk memeluk orang yang berduka. Saudara, di dunia ini begitu banyak orang berduka. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat, saudara, kadang-kadang saudara nggak bisa mengajar. Kalau saudara, misalnya saya pergi ke kampung-kampung, bahasanya saya nggak tahu bagaimana caranya berbahasa di kampung itu. Tapi ketika saya mulai peluk satu persatu orang-orang tua, tiba-tiba mereka menangis. Saudara tahu kenapa? Tuhan pakai apa yang kita punya. Karena itu saudara-saudara, ketika saudara mengalami situasi yang sulit sekali, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bahwa Tuhan itu tetap seperti madu yang manis. Dalam kondisi yang pahit sekalipun. Alkitab mengatakan betapa manisnya janjimu. Saudara masih ingat, saya selalu beritahu, janji Tuhan itu ada 7.474 dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari 7.400 janji Tuhan, 5.000 lebih janji Tuhan mengatakan, aku akan menemani kamu. Itu janji Tuhan yang paling manis, bukan? Alkitab mengatakan, betapa manisnya janjimu Tuhan bagi langit-langitku, lebih manis dari madu di mulutku. Karena itu saudara-saudara,
Yang kita perlu lakukan adalah bawa firman Tuhan, taruh di hati kita. Lalu kemudian nikmati. Saya beritahu anak-anak, papa tetap akan melayani keliling. Tapi papa cuma mau kasih tahu kamu, kalau satu waktu Tuhan ambil papa. Karena kalau sudah tahu di daerah Papua situasi sangat mudah rusuh dan sebagainya. Saya beritahu anak-anak, kalau papa satu hari ditemukan meninggal dunia misalnya, yang papa minta kamu lakukan adalah ingat, kamu belajar untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Karena papamu Tuhan pakai. Sudah-sudah dalam hidup kita nggak tahu apa yang terjadi. Dari seorang yang masih sehat tiba-tiba sakit. Tapi yang paling penting dalam masa proses itu, kita belajar mempercayai janji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bisa memegang janji-Mu, janji yang manis itu, yang kami nggak akan pernah lupa. Meskipun dalam situasi yang paling sulit yang kami tidak paham, kami pegang janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau mampu membuat segala sesuatu menjadi indah, menjadi begitu bercahaya untuk Tuhan, bukan untuk kami. Seringkali waktu kami berdoa, kami sakit, tapi tidak sembuh. Tidak apa-apa Tuhan. Karena kesakitan kami adalah cara Tuhan memberitahu dunia bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Bukan pada waktu kami sembuh, tapi justru pada waktu kami sakit. Kalau kami tidak sembuh, biarlah itu memuliakan Tuhan. Pada waktu kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau sedang pakai hidup kami. Saudara-saudara, jemaat kami yang sedang mendengar ini Tuhan, mungkin mereka mengalami situasi yang sulit. Kami hanya berdoa, biarlah Tuhan berikan penghiburan di hati kami masing-masing. Tuhan tahu air mata yang sudah tumpah. Tuhan, Engkau Tuhan yang menemani kami. Engkau menemani kami dan itu lebih dari cukup. Kami tahu kami tidak sendiri. Terima kasih. Ya syukur kami kepada Tuhan. Berkati Tante Maria, berkati kami semua yang melayani Tuhan dengan setia. Berkati GAB Rehoboth. Supaya dari GAB Rehoboth ada Kristus yang dipancarkan lewat hidup kami. Meskipun lewat Zoom. Tetapi Kristus dan Roh Kudus bekerja di rumah-rumah untuk memulihkan hati yang terluka. Memulihkan mereka yang sakit. Lalu menguatkan kami yang mulai goyah iman. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, terima kasih. Pak Rudi, saya tadi awal itu internet tidak baik di tempat saya ini. Terima kasih untuk firman-Nya, Pak. Terima kasih, Tante. Thank Luar you very biasa. much. Seperti halnya saya baca WA dari Bapak hari ini, saya merasakan kasih Tuhan itu masuk dalam diri saya, tidak tahan saya Pak, saya nangis dari tadi, persis seperti saya baca WA-nya Bapak yang lalu. Tuhan Thank you, terima kasih juga Bu Tante untuk doa-doanya pada waktu sakit, sangat amat dikuatkan di tempat tidur. Thank you Tante. Luar biasa ya Pak Rudi. Memang Tuhan bilang ini yang sudah Tuhan siapkan untuk Bapak loh. Saya sempat tanya sama Tuhan, kok begitu Pak Rudi? Sampai di sana, sampai sakit, sampai begitu. Kok mau ya Pak Rudi ini? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, ini sudah saya gariskan untuk Pak Rudi. Masing-masing orang tidak sama Pak. Betul. Tuhan bilang, ini garisan ini, rencana ini, saya kasihkan orang lain tidak kuat. Tuhan itu kasih saya jawaban, yang kuat tuh Pak Rudi, makanya tak kasihkan Pak Rudi. Tentang band, Bapak tidak usah khawatir. Apa yang Bapak mau dari band itu yang Tuhan sediakan. Itu reward yang Tuhan kasih kepada Bapak. Saya tidak tahu, saya cuma dapat itu aja. Itu adalah satu hadiah yang Tuhan kasihkan untuk Pak Rudi. Duh, saya Pak baca WA dan doa sama Tuhan itu luar biasa. Saya juga bersyukur saya boleh mengenal Pak Rudi yang banyak memberikan contoh-contoh di dalam hidup saya. Luar biasa. Thank you Tante. Terima kasih banyak. Ya Pak.
Thank you Pak, Tuhan berkati Bapak. Silahkan host, lanjut. Oh ya, ini sekarang perjamuan. Oke. Ya, perjamuan. Ya, yuk kita siapkan masing-masing. Ini yang membawakan perjamuan hari ini adalah saya juga. Gimana tadi ketika Pak Rudi berbicara dan saya pun berdoa dan saya pun mengatakan nanti akan ada perjamuan yang saya pimpin. Tuhan memberikan Mazmur 121 ayat yang kedua yang mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Tuhan katakan tiada yang lebih besar daripada Tuhan yang menjadikan alam semesta. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita, dan juga apa yang sudah disampaikan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Jadikan ini pegangan dalam hidup Bapak Ibu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau yang menjadikan langit dan bumi ini sudah tidak ada tandingannya. Jadi yang kita punya pertolongan adalah dari seorang yang menjadikan langit dan bumi, alam semesta. Sudah powernya luar biasa. Tuhan mau katakan apa yang kau alami saat ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu-ragu. Sesulit apapun yang kau hadapi, Tuhan katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan betapa powerful, betapa penuh dengan kuasa Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Dia yang menjadikan langit dan bumi. Kita pikir saja Bapak Ibu, usus itu 16 kali panjang badan. Kok bisa dimasukkan di dalam kita? Jantung itu dengan 4 katup kanan kiri dan jalannya bolak-balik. Itu siapa yang bikin? Kalau Anda sedang sedih menghadapi sesuatu persoalan, mari kita ingat apa yang ada di badan kita ini. Sesuatu yang sampai saat ini manusia tidak bisa bikin, tidak bisa. Cloning apapun serupa, tapi sedetail seperti Tuhan menciptakan tubuh kita itu impossible, tidak mungkin. Mari kita ada hari ini melalui satu perjamuan pengorbanan dari Putra yang tunggal dari Bapa di surga, yaitu Yesus, yang sekarang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti ini yang menggambarkan pengganti daripada tubuh Kristus yang dicapik-capik di kayu salib, yang diludahi, yang diberikan mahkota duri, dan yang ditusuk lambungnya. Mari kita ingat akan hal itu. Kita ada hari ini karena pengorbanannya Dia yang luar biasa. Saat ini kita pun di mana bisa menyebut Bapa, bisa minta pertolongannya. Tidak perlu pakai imam-imam lagi di zaman dahulu. Kita sudah dikembalikan kepada fitrah kita yang asal. Seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan. Kita angkat roti ini dan kita mengucap syukur. Saya beri waktu beberapa detik. Mengucaplah syukur untuk apa yang sedang engkau alami saat ini sesuai dengan khotbah dan firman Tuhan. Dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah daripada yang menciptakan langit dan bumi. Tiada yang melebihi langit dan bumi dan alam semesta. Itulah janji Tuhan. Janjinya selalu ya dan amin. Masukkan dalam hati pikiran Bapak Ibu. Pertolonganku adalah dari yang menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur ya Bapak, kami ada hari ini. Bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar satu cerita dari hamba-Mu yang terkasih. Bapak Rudi Daja yang menggambarkan betapa pengorbanan Tuhan untuk kita. Betapa Pak Rudi sanggup menerima itu semua. Oh haleluya. Buat kami sekuat Pak Rudi ya Tuhan. Buat kami setegar Pak Rudi. Buat kami punya hati.
Seperti yang Engkau alirkan kepada hamba-Mu ini beberapa saat yang lalu. Betapa kasih-Mu yang luar biasa tidak tergambarkan dengan kata-kata. Saya hanya bisa menangis, menerima kasih Tuhan dalam hati saya, dalam diri saya. Oh, haleluya. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Mari Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa mengalirkan kasih-Nya dalam diri saya, saat ini Tuhan pun bisa mengalirkan kasih-Nya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang pegang hosti ini. Oh Tuhan Yesus, kiranya saat ini Bapa di surga memberikan kasih-Mu Tuhan kepada setiap yang hadir saat ini, biar mereka merasakan betapa indahnya kasih-Mu. Betapa baik dan indahnya kasih yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah berakhir. Kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya kemurahan-Mu Tuhan, saat ini Engkau boleh mengalirkan kasih-Mu kepada setiap yang hadir pada ibadah Zoom pada siang hari ini. Haleluya, Engkau Allahku yang maha besar. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Dan biarlah melalui kasih-Mu yang Kau alirkan saat ini, Kau sembuhkan segala derita mereka Tuhan. Dari sakit jasmani sampai kepada sakit rohani Engkau sembuhkan saat ini. Dan yang minta kesembuhan untuk saudara atau yang teman yang sakit, mari saat ini Tuhan alirkan kasih ke dalam hidup kami, ke dalam diri kami. Dengan kasih itu kita menyembuhkan yang sakit. Sebut nama yang sakit. Salah satunya saya ingat adalah Amel. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Tuhan menyelamatkan Amel. Kasih Tuhan menyembuhkan Amel yang sedang menderita saat ini oleh karena kanker serviks. Oh haleluya, aku perkatakan kepada roh Amel di dalam nama Tuhan kami Yesus. Tuhan, Engkau Allah mukjizat, Engkau sumber dari mukjizat. Biarkan siang hari ini mukjizat-Mu turun atas Amel yang sedang menderita sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan keadaan Amel yang saat ini sedang bergumul dengan kanker serviks. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pakai kasih-Mu Tuhan untuk menyembuhkan Amel. Oh haleluya, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya siang hari ini Amel disembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Email atau Amel yang tahu saya dia sakit serviks, saat ini sedang bergumul dengan penyakitnya dan sudah pulang kembali ke rumahnya. Tidak di rumah sakit lagi. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu siapa yang kumaksudkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita sucikan hati kita, kita ampuni mereka yang bersalah kepada kita. Ampuni, biarlah kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam keadaan kudus seperti Bapa di surga. Kami anak-anaknya, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus ya Bapa. Buat hati kami saat ini kudus, kudus, kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni semua yang menyakiti, yang melukai hati Anda. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan akan kami alami dalam hidup ini. Beserta Engkau yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya saat ini kami sudah mengampuni setiap mereka yang salah, setiap mereka yang menyakiti hati kami, kami ampuni dalam nama Yesus. Kuduskan, tahirkan hati kami sebelum kami menerima tubuh-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat hosti ini, pengganti tubuh Kristus. Dan katakan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu adalah dari yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Engkau. Kami bawa masuk
tubuh-Mu Tuhan ke dalam tubuh kami yang akan menuntun setiap kehidupan dan langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita makan roti ini dengan penuh iman dan percaya. Mari Bapak Ibu. Kita siapkan anggur. Bapa di sorga, tubuh-Mu sudah menyatu dengan tubuh kami. Kami punya DNA yang sama dengan Engkau, Yesus. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami sepanjang masa. Apapun keadaan kami, Engkau menyertai hidup kami, menyertai setiap langkah kami. Kami angkat cawan anggur ini, pengganti tubuh Kristus. Darah Kristus akan menyatu dengan darah kami. Apapun yang kami alami, kami tidak sendiri. Ada Yesus yang menemani kami. Mari kita minum cawan anggur ini pengganti darah Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami minum anggur. Mohon sabar, ini internetnya Bu Anggur Maria. ini. Halo Bu Maria, internetnya putus Bu. Mic-nya belum dibuka Bu. Mari kita sama-sama berdoa. Tubuh dan darah-Mu sudah kami terima ya Bapa. Tubuh darah dari putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang mengembalikan kami kepada fitrah kami yang semula sebagai anak Allah yang sejati. Dan dengan ini semua Tuhan, kami yang sudah digariskan dan sudah direncanakan menjadi pemenang walaupun kami hidup di atas dunia. Kami bukan anak-anak dunia, kami adalah anak-anak surga yang akan mengalahkan dunia dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu yang luar biasa, menerima satu pengertian yang luar biasa. Dan pada saat ini pun kami boleh memperingati peristiwa yang mengembalikan kami kepada fitrah kami yang asal, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang Tuhan mana mengatakan, perbuatlah setiap kali ini engkau lakukan, engkau melakukannya untuk memperingatkan setiap kami. Tuhan tahu bahwa kita anak-anaknya selalu bisa lupa, tetapi dengan diadakannya perjamuan ini mengembalikan kita lagi. Percaya kita, tekad dan semangat kita untuk kembali menjadi anak-anak surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Dan kami percaya kami tidak pernah sendiri. Kami selalu ada Yesus yang menemani kita. Yaitu melalui tubuh dan darahnya yang baru saja kita dapat. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang sepanjang masa. Tidak pernah luntur oleh apapun juga. Dan percaya siang hari ini kami sudah dimerdekakan daripada segala ikatan duniawi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan haleluya. Amin.